Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jing Hongchen gemetar marah ketika dia mengutuk dengan amarah. Bajingan, kau berani? Ketika dia mengatakan itu, dia berlari menuju bagian dalam aula kebajikan termasyur. Dia tiba-tiba teringat dari mana tepatnya ledakan besar itu berasal. Namun bagaimana mungkin anggota sekte tubuh yang begitu dekat dengan tujuan mereka membiarkan dia ikut campur? Badai hijau yang menakutkan turun dari langit. Dubusi yang tidak takut memanfaatkan kekuatan jiwa asalnya. Tak terhitung jumlah tokoh penakutkan terbang ke arah anggota kuat dari aula kebajikan termasyur. Mereka jelas ingin membunuh Jing Hongchen. Karena itu mereka mengabaikan serangan para instru jiwa lainnya. Tak berdaya, Jing Hongchen hanya bisa membalas dengan alat jiwa kelas 9. Kekuatannya setara dengan Dubusi, yang kemungkinan satu-satunya dolo transenden di benua ini. Dengan kekuatan jiwa peringkat 99, jika dia tidak takut runtuhnya dunia bawah tanah ini, lebih dari sepertiga dari instru jiwa akan sudah binasa. Pertempuran berlanjut, namun jumlah korban tidak bertambah banyak lagi pula. Mereka tidak bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi malah fokus untuk bertahan. Tujuan Debussy adalah untuk menahan instru jiwa yang kuat dari aula kebajikan termasyur dan menciptakan peluang. Yu Hao meninggalkan terowongan dan pergi ke terowongan lain. Ini harusnya menjadi bagian dalam aula kebajikan termasyur. Namun di mana orang yang datang sebelum dia saat Yu Hao naik? Dia menyelubungi dirinya dalam lapisan kabut. Setelah beberapa pertimbangan, ia juga mengubah wujudnya. Tersembunyi dalam kabut, dia memakai masker untuk membuat dirinya terlihat biasa-biasa saja. Kemudian menggunakan imitasi, ia berubah menjadi Dubusi. Seseorang harus mengatakan bahwa kontrolnya atas kekuatan spiritualnya sangat hebat. Tidak hanya perawakan dan penampilannya yang menyerupai Dubusi, tetapi ia bahkan menyulap jubah hitam yang tampak seperti yang dikenakan Dubusi. Singkatnya, dia tampak seperti Dubusi tanpa cadar. Jantungnya berdebar cepat, namun karena dia ada di sana, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Saat dia berpikir, dia memperlambat langkahnya dan memperluas deteksi spiritualnya menyelidiki di depannya. Setelah ia berjalan maju sedikit lebih lama, dia merasakan sebuah sentakan di hatinya. Dia dengan cepat memasuki terowongan di sebelah kirinya. Dia masuk pintu hitam metalik berdiri terbuka. Di dalamnya ada lab yang sangat luas saat ini. Lab itu benar-benar kosong dari energi yang dia rasakan. Dia bisa mengatakan bahwa banyak anggota aula kebajikan termasuk yang kuat telah bergegas keluar dari sini. Laboratorium itu memang besar dan lebarnya setidaknya 100 meter dan tinggi 30 meter. Ketika Yu Hao masuk, benda besar segera menarik perhatiannya. Itu adalah wujud pria besar yang terbuat dari baja. Tingginya setidaknya 15 meter dan kerangka besarnya hampir seluruhnya terbuat dari baja. Dari penampilannya, itu terlihat sederhana, tetapi kerangka tubuhnya lengkap. Dadanya disanggah terbuka, dari dalamnya ada benda seperti kursi. Yu Hao tidak hanya melihatnya dengan matanya, dia bahkan menyapu dengan deteksi spiritualnya. Setelah dia menyapu, dia mundur dengan cepat dan hampir jatuh. Dia menemukan ribuan susunan formasi pada tubuh pria metalik itu. Dia hampir tidak pernah merasakan susunan formasi semengerikan ini sebelumnya. Yang lebih mengerikan lagi, dia bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuh pria metalik ini. Ini milik logam itu sendiri, namun bagaimana ia bisa sepenuhnya memahaminya dalam waktu sesingkat ini? Apa sebenarnya ini? Yu Hao berhenti dan kemudian berjalan maju dengan cepat, berhenti di depan pria logam. Semakin dekat dia, semakin besar tampak baginya. Di hadapan pria logam, dia merasa seperti seekor semut. Dia mencoba menggunakan cakar teror untuk menebas pria logam itu. Percikan terbang, tetapi yang dia lakukan hanyalah meninggalkan bekas luka putih di logam. Yu Hao tidak menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat.
tetapi biasanya bahkan emas atau perak tidak bisa menahan cakarnya. Pria logam ini sangat ulet. Ini adalah tingkat penelitian tertinggi di aula kebajikan termasyhur. Mungkinkah mereka mengembangkan manusia logam untuk perang? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat celah di dada pria logam itu. Ruang kosong harus ada di sana. Ketika dia berpikir tentang bagaimana ia mengendalikan alat jiwa eksplorasi segala medan, dia menyadari betapa tidak pentingnya itu dibanding dengan manusia logam ini. Ini membenarkan kecurigaannya bahwa pria metalik ini sangat penting bagi aula kebajikan termasyhur dan bahwa itu adalah penelitian tingkat tertinggi bagi mereka dalam alat jiwa. Namun, bagaimana dia bisa mengambilnya? Ini terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang Yu Hao bisa simpan dengan alat jiwa tipe penyimpanannya. Jika dia tidak mengambilnya, dia harus menghancurkannya. Paling tidak, dia bisa menimbulkan kerusakan pada aula kebajikan termasyhur. Namun itu terlalu kuat dan dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa melakukannya dalam waktu sesingkat ini. Saat Yu Hao menderita karena kebingungan, dia mengarahkan deteksi spiritualnya dari pria logam ke daerah sekitarnya. Apa itu? Ada benda yang sedikit lebih besar dari telapak tangan yang menyerupai cermin, dihiasi lapisan putih keperakan mengelilinginya. Susunan formasi truk di atasnya. Di pusatnya ada safir besar yang menonjol. Safir awalnya berwarna biru muda, tetapi 6 sinar cahaya bintang bersinar di atasnya dengan cahaya hipnotis yang aneh. Mungkinkah ini safir cahaya bintang? Wajah Yu Hao berubah warna. Apa ini safir cahaya bintang besar? Safir cahaya bintang adalah safir mistis yang mengandung sejumlah besar energi. Itu mengandung energi spasial yang misterius dan merupakan bahan yang baik untuk membuat alat jiwa tipe ruang. Menempatkan satu potong kecil ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan dapat meningkatkan ruang penyimpanan hampir 1 meter kubik. Safir cahaya bintang berharga karena jumlahnya sangat sedikit dan sangat langka. Dengan potongan besar, bahkan lebih sedikit, dan itu sangat berharga. Tidak ada yang pernah melihat atau mendengar sepotong besar safir cahaya bintang seperti yang ada di depannya. Bagaimana mungkin Yu Hao tidak terkejut? Pada saat yang sama ia mempertimbangkan penggunaannya. Mungkinkah ini semua? Yu Hao membolak-balik safir bintang besar dan mengangkatnya. Bersama dengan formasi logam, tempat ia terbangun. Dia menggunakan teknik surga misterius dan perlahan memasukkan sedikit kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sensasi yang kuat mulai menyebar dari safir cahaya bintang. Yu Hao merasakan kekuatan jiwanya tersedot dengan cepat. Dalam hitungan detik, hampir sepertiganya hilang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bagian atas kepala pria metalik itu mulai bersinar biru bersamaan dengan cahaya yang dipancarkan dari safir cahaya bintang. Sinar cahaya biru dari safir bintang bersinar dan mulai menyebar. Kepala pria metalik itu memancarkan cahaya yang sama. Ketika kedua cahaya bertemu satu sama lain, cahaya biru terang tiba-tiba menerangi seluruh laboratorium. Distorsi ruang sekali lagi mengejutkan Yu Hao. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, tidak bergerak. Untungnya cahaya biru tidak bertahan terlalu lama. Ketika cahaya memudar, Yu Hao terkejut menemukan bahwa pria logam telah menghilang. Ini memang alat jiwa tipe penyimpanan. Ini harusnya menjadi alat jiwa tipe penyimpanan terbesar yang ada. Saat dia melihat safir, Yu Hao senang dan terkejut. Dia tidak berharap peruntungannya menjadi begitu baik. Dia benar-benar mendapatkan harta karun seperti ini. Dia bisa merasakan bahwa pria logam ini memiliki beberapa kemampuan meskipun itu hanya setengah lengkap. Selain itu, ada banyak susunan formasi pada pria metalik ini. Dia percaya dia bisa menyamai para insinyur jiwa peringkat teratas di aula kebajikan termasyhur. Jika dia berhasil sepenuhnya memahami pria metalik ini, tentu saja dia masih membutuhkan banyak waktu. Tetapi memiliki pria metalik ini berarti ia secara praktis memiliki pengetahuan alat jiwa dari aula kebajikan termasyhur. Dia dengan cepat meletakkan alat jiwa berjenis penyimpanan di alat jiwa penyimpanannya sendiri sebelum pergi. Dia tidak berniat memikirkan embrio binatang jiwa 100.000 tahun saat ini. Pria metalik ini jauh lebih penting daripada embrio binatang jiwa 100.000 tahun. Dia hanya memikirkan bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini setelah bergegas keluar dari terowongan. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Bom di luar tampaknya menjadi lebih lembut. Pertempuran antara kedua belah pihak tampaknya telah menurun.
Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia masih ke terowongan itu? Dia tidak punya pilihan, bahkan jika dia harus menggali setelah memasuki terowongan, dia masih memiliki peluang tipis. Dengan pinser permaisuri es dan cakar teror, ia mampu menggali terowongan lain. Jika dia berhasil menggali sampai dia mencapai sisa terowongan di markas bawah tanah tempat anggota sekte tubuh masuk, dia bisa melarikan diri. Yu Hao bergegas ketika dia mempertimbangkan pilihannya. Dia bergegas menuju terowongan yang telah dia masuki sebelumnya. Pada titik ini, sosok hitam melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Siapa di sana? Teriak pihak lain. Cahaya keunguan yang intens bersinar dan kekuatan yang menakutkan dan menekan menyebabkan Yu Hao hampir mati lemas. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 4 hitam muncul di tubuh orang itu. Dia adalah Dolo Jiwa dengan sepasang lengan tebal. Pada saat ini, tangannya sudah berubah menjadi sepasang capit besar. Diam! Suara Yu Hao dalam dan rapuh. Dia juga melepaskan cadar dari wajahnya. Pihak lain tertegun melihat wajah tua dan rapuh yang diciptakan Yu Hao dengan tiruannya. Dan dia berlutut dengan 1 lutut. Salam, ketua sekte. Yu Hao sangat gugup sekarang. Dia tahu bahwa dia telah meniru orang yang tepat. Pakaian dan jiwa bela dari pihak lain mengungkapkan identitasnya sebagai pejuang sekte tubuh. Dia adalah ahli Dolo Jiwa yang memiliki jiwa tubuh. Lengannya adalah jiwa tubuhnya. Seberapa kuat dia? Apakah dia menggali terowongan dengan tangannya? Apa yang dipegang tanganmu? Yu Hao bertanya padanya. Dolo Jiwa tampak sangat bersemangat. Dia memberikan sesuatu kepada Yu Hao dengan kedua tangannya. Itu adalah nampan putih. Ada mangkuk kayu di atasnya dengan ratusan batu permata dari semua warna. Sebuah logam gas putih sedikit bergetar di mangkuk kayu ini. Yu Hao terakhir kali melihat item ini di lelang Starlight. Bagaimana dia bisa melupakan item terakhir peringkat teratas ini meskipun dia tidak tahu bagaimana pihak lain mengambilnya? Dia yakin itu adalah embrio yang berusia 100.000 tahun. Altar penyegel dewa benar-benar nyata. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Dia mengambil altar penyegel dewa dari pihak lain. Dia meletakkannya di depannya dan memeriksanya sebelum mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, kamu sudah berkontribusi besar kali ini. Kau akan sangat dihargai ketika kembali. Ayo cepat pergi." Ketika dia berbicara, dia meletakkan altar penyegel dewa di alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Namun dia segera menyadari bahwa dia telah gagal. Alat jiwa berjenis penyimpanannya tidak bisa menyimpan altar penyegel dewa. Yu Hao hampir menampar dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Jika kelas alat jiwa terlalu jauh, alat jiwa tipe penyimpanan tidak akan bisa menyimpan alat jiwa kelas yang lebih tinggi pada titik ini. Dentuman yang menggema dapat terdengar dari luar lagi. Pria berbaju hitam di depan Yu Hao berdiri dengan cepat. Tampak sangat terkejut. Dia mengarahkan jarinya ke Yu Hao dan bertanya, Kamu bukan ketua sekte?" Yu Hao mengerutkan alisnya. "Omong kosong apa yang kau semburkan?" Pria berbaju hitam itu berubah ganas. "Aku merasakan aura ketua sekte di luar. Kau tiruan, matilah." Lengan kanannya sudah berubah menjadi kepalan tangan besar berwarna ungu saat dia berbicara. Dia memukul langsung ke arah dada Yu Hao. Kekuatan ledakan seketika itu menyebabkan seluruh terowongan sedikit berubah. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk mencapai embrio 100.000 tahun. Hidupnya dalam bahaya besar sekarang. Setelah dia ketahuan pada saat kritis ini, Yu Hao memperlihatkan apa yang telah ia pelajari dari rencana tentara tertinggi. Dia melakukan satu-satunya hal yang benar. Lapisan cahaya emas merah muncul di tubuhnya. Itu adalah penghalang atau perisai tak terkalahkan 15 detik. Dari berkat Hong Chen, kekuatan pertahanannya meningkat 3 kali lipat. Dia juga melepaskan pinsel permaisuri es. Saat dia melepaskan kedua kemampuan pertahanannya, dia menggunakan embrio 100.000 tahun untuk menerima tinju menakutkan pihak lain. Namun pihak lain sepertinya tidak menghiraukan saat dia terus meraih tangannya. Cincin roh dan tulang roh 100.000 tahun adalah harta bagi setiap master jiwa. Dolo Jiwa ini tidak pernah berharap bahwa seseorang akan membiarkan harta ini rusak setelah mendapatkannya. Dia menganggap bahwa kultivasi Yu Hao harusnya memiliki standar tertentu. Jika tidak, Yu Hao tidak akan berani menipunya. Itu sebabnya dia melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan pukulan ini hampir tidak mungkin menarik tinjunya. Namun
embrio binatang jiwa 100.000 tahun adalah target utama mereka. Entah itu embrio binatang itu sendiri atau altar penyegel dewa kelas 9. Itu semua adalah harta berharga, namun dia cemas karena Yu Hao tampaknya tidak peduli tangan kirinya meraih tangan kanannya untuk menahan pukulan ini. Sekte tubuh telah menghabiskan banyak upaya untuk rencana ini. Mereka menghabiskan hampir 2 tahun untuk persiapan tingkat lanjut. Mereka juga telah melakukan penelitian sedikit tentang altar penyegel dewa. Altar penyegel dewa bisa menyegel kehidupan di dalamnya, namun target harus kehilangan semua kemampuan untuk berjuang sebelum bisa disegel. Setelah target disegel, bahkan Judolo tidak bisa keluar, namun altar penyegel dewa tidak sepenuhnya sempurna. Segel itu ditopang dengan menarik dari kekuatan jiwa makhluk yang terperangkap. Itulah mengapa itu sangat kuat secara internal, tetapi pertahanan eksternalnya tidak bagus. Sejumlah kekuatan tertentu dapat menyebabkan alat jiwa kelas 9 ini retak. Itulah mengapa altar penyegel dewa juga dikenal sebagai lembut di luar tetapi tangguh di dalam. Yu Hao secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang altar penyegel dewa. Itulah sebabnya dia membuat pilihan seperti ini setelah mendapatkan eksperimen pria logam besar. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan aman. Dia juga tidak tertarik pada embrio berusia 100.000 tahun. Dia tidak bisa menyerap cincin jiwa 100.000 tahun dengan kemampuannya saat ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu apa tipe makhluk jiwa ini. Itulah sebabnya dia lebih suka melepaskan binatang jiwa ini, yang juga merupakan satu-satunya cara agar dia bisa menahan serangan pihak lain. Jika tidak, bahkan berkat Hong Chen tidak bisa menahan serangan pihak lain. Mengingat kesenjangan dalam kultivasi mereka, kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Dulu jiwa berhasil menahan tangannya. Yu Hao melesat menyerang, namun ia percaya dengan pertahanannya yang tak terduga. Yu Hao menggunakan altar penyegel dewa untuk menyerangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya kali ini, dan kekuatan pincer permaisuri es benar-benar dilepaskan. Dentuman terdengar. Altar penyegel dewa hancur, sebuah retakan muncul pada alat jiwa kelas 9 yang mempesona ini. Ketika sebuah suara menusuk dan retakan bergema, bajingan! Dolo jiwa meraung marah. Dia ingin merebut altar penyegel dewa kembali, namun suhu di seluruh terowongan tiba-tiba turun. Gumpalan gas putih mengalir keluar dari celah di altar penyegel dewa. Yu Hao melepaskan altar penyegel dewa dan dengan cepat mundur. Dolo jiwa membuka tangannya dan meraih ke arah aliran gas putih itu. Suara seorang wanita terdengar sangat marah. Manusia tercela, pergi dan matilah. Kalian semua akan mati. Detik berikutnya, baik Yu Hao dan Doulo jiwa 8 cincin melihat semuanya memutih. Yu Hao tidak bisa melihat Doulo jiwa, tetapi dia bisa mengatakan bahwa penghalang tak terkalahkan Hong Chen telah mandek. Kekuatan jiwanya yang bersirkulasi melemah, dan suara yang menusuk dan pecah menggetarkan udara. Rasa dingin yang menakutkan melonjak ke arahnya dari segala arah dan menelan tubuhnya. Yu Hao sudah lama tidak kedinginan karena es pamungkasnya. Namun dia merasa kedinginan saat ini. Tubuh dan rohnya akan membeku dan tubuhnya menjadi kaku pada titik ini. Suara terkejut terdengar di benak Yu Hao. Itu sebenarnya dia. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Hembusan udara segar dilepaskan dari kerangka permaisuri kalajengking giok es untuk mengatasi rasa dingin. Darah beku Yu Hao mulai beredar dengan normal sekali lagi. Es pamungkas terus melindungi tubuh Yu Hao dan membuatnya tidak beku sekali lagi. Namun Yu Hao bisa merasakan bahwa es pamungkas tampak lebih rendah daripada rasa dingin yang menyapu dirinya. Dia selalu berpikir bahwa es pamungkasnya membawa dingin yang paling ekstrim. Tetapi perubahan mendadak ini menyebabkan pemahamannya diubah. Ketika dia membuka matanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seluruh terowongan menjadi lebih sempit. Sekarang ada lapisan es kristal sekitar 1 kaki tebal yang menutupi bagian dalam terowongan. Dolo jiwa telah berubah menjadi patung es. Dia tidak bergerak saat berdiri di depan Yu Hao. Terowongan itu berubah menjadi sangat gelap sekarang. Jika bukan karena mata roh Yu Hao, dia tidak akan bisa melihat apapun. Permaisuri es, apa yang terjadi? Apa maksudmu barusan? Suara kaget yang didengar Yu Hao sebelumnya berasal dari permaisuri es. Permaisuri es terdengar sangat mengerikan. Itu aura permaisuri salju. Permaisuri salju. Tubuh Yu Hao tersentak dan dia hampir kehilangan suaranya. Apakah kamu mengatakan bahwa embrio makhluk binatang jiwa
ratus ribu tahun yang disegel dalam altar penyegel dewa adalah pemimpin 3 raja surgawi dari utara ekstrim dan permaisuri es yang juga kebetulan berada di peringkat ketiga di antara 10 besar binatang buas. Tepat sekali. Itu aura permaisuri salju. Permaisuri es terdengar lebih pasti sekarang. Di benua ini hanya permaisuri salju yang memiliki aura yang bahkan lebih dingin daripada milikku. Suara itu juga milik permaisuri salju. Aku yakin itu adalah permaisuri salju. Yuho tidak bisa mempercayainya ketika dia bertanya, tapi apakah itu mungkin, bukankah budidaya permaisuri salju mendekati 700 ribu tahun? Jika binatang buas ingin berubah menjadi manusia, ia harus membuat pilihan pada tanda 100 ribu tahun. Karena permaisuri salju sudah ada selama 700 ribu tahun, bagaimana dia bisa dilahirkan kembali menjadi manusia? Mungkinkah orang lain dari spesies yang sama? Permaisuri es menjawab, tidak mungkin. Permaisuri salju itu istimewa. Dia seorang wanita salju langit es yang diberi kehidupan setelah menerima energi spiritual surga dan bumi. Bagaimana bisa putri salju yang normal bisa lebih kuat daripada aku? Ini pasti permaisuri salju. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, aku yakin itu dia. Suara kokotian terdengar. Apakah itu permaisuri salju? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini bukan waktunya untuk mempertimbangkannya. Yuho tersadar kembali. Iya, dia belum keluar dari bahaya. Dia dengan cepat berjalan menuju Dolo Jiwa. Sebuah cahaya dingin muncul di matanya. Dan dia berkata dengan suara rendah, maaf. Saat dia berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan cakar teror menembus es. Menusuk dahi Dolo Jiwa. Masih ada kemungkinan kebangkitan setelah dibekukan dalam kondisi ekstrim. Namun Yuho tidak akan selamat jika dia tetap di sini dan ditangkap oleh aula kebajikan termasyur. Bahkan mungkin mengungkapkan jejaknya. Bukan waktunya baginya untuk berbelas kasihan. Dia membungkuk dan mengambil altar penyegel dewa yang rusak, menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya. Meskipun rusak, itu masih alat jiwa kelas 9. Itu masih sangat berharga dalam hal penelitian dan bahan. Suara pertempuran di luar tiba-tiba menjadi lebih keras. Yuho ragu-ragu sejenak sebelum kembali ke terowongan sebelumnya. Namun, bagaimanapun dia harus bergegas. Dia membuat jalan ke atas. Dia sekarang cukup dekat dengan aula utama aula kebajikan termasyur. Setelah menenangkan nafas jenak, dia mengamati situasi depannya dengan hati-hati. Seluruh markas bawah tanah telah menjadi berantakan. Kurang dari 1/5 meja laboratorium dalam kondisi baik. Kerugian aula kebajikan termasyur tidak bisa hanya diukur dengan segi uang. Ekspresi Jung Hongchen sangat pucat. Garis-garis cahaya merah terus dilepaskan dari tubuhnya. Dubusi tetap di udara, namun target mereka tidak lagi satu sama lain. Sebaliknya, itu adalah sosok putih yang bergoyang dan berkedip di udara. Gurat dan aliran gas putih beku dibebaskan. Namun serangan dominan Dubusi dan Jing Hongchen mencegah gas putih itu menyebar. Selain Dubusi dan Jing Hongchen, sisa orang dari kedua belah pihak telah berhenti bertempur pada saat ini. Mereka menyaksikan pertempuran antara 3 pihak yang kuat ini. Karena mereka jelas dipisahkan menjadi 2 sisi yang berbeda. Yuho berhasil melihat sosok putih dengan jelas. Itu adalah seorang gadis muda ditutupi rok katun seperti salju. Dia meraung dengan kejam dan mencoba keluar dari pengepungan. Banyak orang dari sekte tubuh dan aula kebajikan termasyur telah berubah menjadi pahatan es. Jelas dia yang melakukannya. Apakah itu benar-benar permaisuri salju? Yuho bertanya pada permaisuri es. Permaisuri es menjawab, seharusnya begitu. Setelah permaisuri salju terakhir kembali sebagai manusia, dia seharusnya berubah menjadi embrio manusia. Dia harus telah menyerah pada kelahiran kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Namun, dia tampaknya tidak memiliki sepertiga dari kekuatan normalnya. Kalau tidak, manusia itu tidak akan bisa menghentikannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Yuho merutkan alisnya dan berkata, itu normal. Untuk kekuatannya jatuh setelah terperangkap di altar penyegel dewa begitu lama. Lebih jauh lagi, dia telah mengalami kelahiran kembali menjadi manusia. Aku harus membantunya. Tekad permaisuri es mengejutkan Yuho. Yuho buru-buru berkata, permaisuri es, jangan gegabah. Situasinya sangat berantakan sekarang. Bagaimana kita bisa membantunya? Permaisuri es menjawab, permaisuri salju menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang dia dalam kesulitan. Aku harus membantunya. Jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Aku tidak akan membahayakanmu. Jangan bergerak. Aku akan berkomunikasi dengannya. Permaisuri es perlahan-lahan muncul dan cincin jiwa merah 400.000 tahun
muncul di tubuh Yu Hao. Imitasi menyembunyikannya. Sebuah gambar besar dari kalajengking Yok es perlahan muncul di punggung Yu Hao. Cahaya aneh keluar dari mata kuning kristal permaisuri es. Garis aura aneh juga terpancar. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.